Episode 125. Selama Dr. Astrid mengecek keadaan Laura, Marpel terus saja duduk mendampingi Laura di samping ranjang. Pria itu bahkan terus menggenggam tangan Laura seolah sedang menyalurkan kekuatannya pada Laura yang memang sedang sangat membutuhkannya. "Bagaimana, dokter?" tanya Marpel berusaha untuk tenang. Dr. Astrid menghela napas kemudian tersenyum. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan, Nyonya. Hanya saja sepertinya perkiraan saya meleset." Teddy dan Lina yang juga berada di dalam kamar Marpel dan Laura mengernyit mendengar jawaban Dr. Astrid. "Meleset? Apanya yang meleset, dokter? Istri saya kepleset." Teddy, Lina, juga Dr. Astrid bahkan Laura melongo dan terdiam sesaat mendengar pertanyaan Marpel. Entah apa yang baru saja dimakan pria itu sehingga kecerdasannya mendadak hilang. Marpel benar-benar seperti orang bodoh sekarang. Dr. Astrid melirik Laura kemudian tersenyum pada Marpel yang sudah benar-benar seperti orang bodoh. "Maaf Tuan, maksudnya perkiraan saya yang meleset," jawab Dr. Astrid. Teddy dan Lina menepuk jidatnya. Marpel benar-benar membuat keduanya merasa malu. Melihat Marpel yang tampaknya masih belum paham, Dr. Astrid mencoba memikirkan rangkaian kata untuk menjelaskan pada tuan muda itu. "Begini Tuan, maksud saya Nyonya Laura sudah mau melahirkan. Jadi apa yang dirasakan Nyonya Laura tadi itu adalah kontraksi awal, dan saya sarankan lebih baik Nyonya Laura dibawa ke rumah sakit sembari menunggu pembukaannya mulai." "Hening." Baik Marpel, Laura, bahkan Teddy dan Lina, mereka berempat kembali terdiam. Dan itu sukses membuat Dr. Astrid kebingungan sendiri berada di tengah-tengah keluarga kaya raya itu. "Istri saya mau melahirkan?" tanya Marpel memecah keheningan. "Ya Tuan," angguk Dr. Astrid merasa lega karena akhirnya Marpel mengerti dengan maksudnya. Setelah Dr. Astrid mengiyakan, Lina dan Teddy mendadak ketar-ketir. Mereka berdua langsung balapan mengambil tas bayi yang memang baru mereka beli. Mereka juga langsung dengan semangat menyiapkan baju-baju bayi yang pasti akan sangat diperlukan setelah cucu-cucu mereka yang akan lahir nanti. Ya Tuhan, ini kali pertama Laura melihat keluarga kaya raya itu sangat konyol. Lina dan Teddy bahkan lebih konyol dari Marpel yang seperti orang bodoh tadi. Sedang Dr. Astrid yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya maklum. Ketika bayi yang dikandung Laura memang adalah sesuatu yang sangat mereka tunggu-tunggu sejak dulu. Setelah menyiapkan segala yang mungkin akan dibutuhkan, Marpel segera membawa Laura ke rumah sakit bersama Dr. Astrid yang mendampingi, sedang Teddy dan Lina mereka mengikuti dari belakang menggunakan mobil Dr. Astrid karena memang Dr. Astrid yang meminta agar membawakan mobilnya. "Ada yang sakit?" tanya Marpel saat membopong tubuh Laura keluar dari mobil. Laura tersenyum dan menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Marpel. "Baiklah sayang, dengarkan aku baik-baik. Katakan apa saja yang kamu rasakan sama aku, oke?" Laura tertawa pelan. Marpel terlihat sangat khawatir padanya. Pria itu bahkan masih sempat mewanti-wanti padahal sudah berada di rumah sakit. "Iya Tuan," angguk Laura menjawab dengan candaan. Marpel berdecak. Laura masih bisa terlihat begitu tenang padahal sudah akan melahirkan. Marpel saja yang hanya akan menemani sudah kalang kabut, pikirnya. "Mari Tuan, kita langsung ke ruang rawatnya sembari menunggu pembukaannya penuh," kata Dr. Astrid. "Baik dokter," angguk Marpel kemudian melangkah mengikuti Dr. Astrid dengan Teddy dan Lina yang berada di belakangnya. "Pak, cucu kita kan segera lahir," lirih Lina dengan keringat yang membasahi keningnya. "Iya Ma, kita doakan yang terbaik saja untuk putri dan cucu-cucu kita," balas Teddy sambil terus melangkah bersama Lina di belakang Marpel. Marpel dan kedua orang tuanya sedang sangat panik sekarang, tapi tidak dengan Laura. Laura hanya merasa deg-degan bercampur bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan ketiga anak kembarnya. Laura juga merasa sangat beruntung karena baik suami maupun kedua mertuanya begitu sangat siaga dalam menjaganya. "Suamiku," panggil Laura saat memasuki ruang rawat yang akan ditempatinya. "Ya sayang, ada sesuatu yang kamu rasakan? Atau kamu menginginkan sesuatu?" tanya Marpel penuh perhatian. Laura tersenyum lagi. Sebentar lagi Laura akan berada di antara hidup dan mati, demi bisa melahirkan putra-putrinya ke dunia, dan tiba-tiba saja Laura merasa sangat takut. "Nanti kita telepon nenek ya," pinta Laura. Marpel menganggukkan dan senyuman di bibirnya. Pelan-pelan Marpel membaringkan tubuh Laura di atas berangkar, kemudian mencium keningnya lembut. Dalam hati, Marpel sangat memohon pada Tuhan agar proses persalinan istrinya nanti berjalan dengan lancar. "Nyonya usahakan untuk selalu miring ke kiri ya," kata Dr. Astrid tersenyum. "Iya dokter," angguk Laura tersenyum.
Kalau begitu saya permisi dulu. Dokter Astrid berlalu keluar dari ruang rawat tempat Laura sekarang berada. Tapi sebelumnya Dokter Astrid juga mengatakan akan datang lagi untuk mengecek pembukaan Laura. Laura menghela napas, kontraksi itu kembali Laura rasakan. Namun Laura mencoba untuk tenang dan menarik napas kemudian mengembuskannya berlahan. Sayang, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Laura menyela ucapan Marvel. Laura mengatakan itu untuk meyakinkan dirinya juga bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kedua mata Marvel berkaca-kaca. Istrinya sedang berjuang agar bisa melahirkan putra dan putrinya. Sedang Marvel, pria itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menguatkan Laura. Aku mau telepon nenek, lirih Laura. Marvel menganggukkan kepalanya. Pria itu menuruti kemauan istrinya dan segera menghubungi Tian. Halo nek. Laura meraih tangan Marvel dan menggenggamnya erat. Dan balasan genggaman lembut tangan Marvel membuat Laura memiliki kekuatan tambahan. Yana, ada apa? Laura minta maaf kalau Laura banyak salah sama nenek. Laura sayang sama nenek, kata Laura dengan suara bergetar. Mendengar itu Marvel menangis, tapi pria itu terus mencoba untuk kuat untuk Laura. Marvel yakin Tuhan menyayanginya. Tuhan pasti akan mengabulkan semua doa dan harapannya. Nah, kamu cucu nenek yang paling baik. Apapun kesalahan kamu, nenek pasti maafkan. Laura tersenyum merasa sangat lega. Doain Laura ya, Nek, pintanya. Pasti sayang, nenek akan selalu berdoa yang terbaik untuk kamu, balas nenek Laura. Makasih ya, Nek, kalau begitu Laura istirahat dulu ya. Nenek sehat-sehat sama Tian. Ya, sayang. Laura menyudahi teleponnya kemudian memberikan ponselnya pada Marvel. Aku juga minta maaf sama kamu. Maaf kalau aku sering buat kamu marah. Maaf kalau aku... Cuk, Marvel tidak tahan mendengarnya. Pria itu langsung membuka bibir Laura dengan bibirnya. Kamu gak salah, kamu yang terbaik. Tolong berhenti berbicara seperti itu. Jangan membuat aku takut, lirih Marvel. Laura tertawa pelan, tangannya terangkat mengusap air mata yang membasahi pipi tirus suaminya. Kamu udah mau jadi papa, jangan cengeng, katanya. Laura menoleh pada Lina dan Teddy yang diam dan duduk di sofa seberang berangkarnya. Sola senyum kembali menghiasi bibir Laura. Mama, Papa. Teddy dan Lina langsung bangkit dan mendekat pada Laura. Keduanya sangat takut tapi juga bahagia. Laura akan segera melahirkan cucu-cucu mereka. Ya sayang. Lina meraih tangan Laura dan menggenggamnya lembut. Maafin semua kesalahan Laura ya Ma, Pa, doain Laura juga. Iya sayang, itu pasti. Mama sama Papa selalu berdoa yang terbaik untuk kamu dan anak-anak kalian. Tambah Teddy tersenyum menatap Laura. Lina menganggukkan kepalanya, setuju dan terus menatap Laura yang terbaring di atas berangkarnya. Dan mulai siang itu Laura menjalani aktivitasnya di rumah sakit, ditemani oleh Marvel dan kedua orang tuanya. Laura memang sengaja tidak memberitahu sang nenek karena takut wanita tua itu khawatir.